Mengejutkan, Jokowi, Prabowo, Megawati, kelabakan. Masyumi bangkit lagi. Diperkuat Habib Rizik Syihab, Ustadz Abdul Somad, hingga anggota kami. Apalagi, Sandiaga Uno meninggalkan Prabowo ke P3, siap berkoalisi dengan Partai Islam. Partai Masyumi yakin komunis gaya baru bakal pingsan. Partai Masyumi mengundang Amin Rais, Ustadz Abdul Somad, hingga Habib Rizik Syihab untuk bergabung. Bila seluruh tokoh tersebut bersatu di Masyumi, maka komunis gaya baru akan pingsan. Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Partai Islam Ideologis BPU-PPI, Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan, mengatakan dirinya sudah berupaya mengajak UAS untuk menjadi anggota Majelis Syuro Masyumi. Kata Khalil, UAS mengaku siap. Kita ketahui bersama bahwa Ustadz Abdul Somad adalah Ustadz sejuta umat. Apabila UAS saja yang masuk, sudah berapa kekuatan yang terbentuk? Apalagi jika Habib Rizik Syihab telah pulang dan ikut bergabung, maka bersiaplah rezim. Mudah-mudahan Ustadz Abdul Somad akan menjadi anggota Majelis Syuro, karena beliau sudah bersedia menjadi narasumber di daurah atau pelatihan di Pekanbaru. Dan saya pernah berbisik kepada beliau, Ustadz, saya membentuk Partai Masyumi. Ustadz, jadi anggota Majelis Syuro ya? Dijawab, siap, ungkap Khalil usai deklarasi di acara tasyakuran milad ke-75 Masyumi. Khalil berharap UAS benar-benar mau bergabung dengan Masyumi. Bahkan ia mendukung jika Ustadz Abdul Somad ingin menduduki posisi Ketua Umum Partai Masyumi. Mudah-mudahan Allah menguatkan hidayahnya kepada Ustadz Abdul Somad. Bahkan kalau menurut saya, seumpama Ustadz Abdul Somad mau jadi Ketua Umum Masyumi, saya setuju. Jelasnya, bukan hanya kekuatan Ustadz Abdul Somad, Khalil juga sudah mengajak Imam Besar Front Pembela Islam FPI beserta ormas Islam lainnya untuk memperkuat keberadaan Partai Masyumi. Jika tokoh dan ormas Islam bergabung di Masyumi, maka ia yakin komunis gaya baru akan pingsan. Kita ketahui bersama bahwa Habib Rizik Syihab mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bahkan dia mau pulang saja ke Indonesia, malah menjadi besar dan membuat heboh negara ini. Kemudian 212 bergabung dengan Masyumi. Habib Rizik mendukung Partai Masyumi ini. Insya Allah, tidak akan ada satu kekuatan parpol yang bisa mengalahkan Partai Masyumi di masa yang akan datang. Partai Komunis Gaya Baru akan pingsan kalau mendengar Partai Masyumi bergabung dengan Partai Umat didukung PA212 FPI, kata dia. Oleh karena itu, Ustadz Abdul Somad, Habib Rizik Syihab, dan sekarang kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, MS Kaban, adalah mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang PBB yang belakangan menjadi salah satu dari sederet nama dalam komite khusus kami. Dan dia menyebut sebagai supporter Masyumi Reborn. Jadi, apa hubungannya dengan Megawati? Dulu, Partai Masyumi dibubarkan Soekarno. Kini, bersiaplah. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang disingkat Masyumi ini telah berusia 75 tahun. Partai dibubarkan oleh Soekarno itu kini dibangkitkan lagi. Sebagaimana yang dicatat Ngungun Karya Adigala dalam buku Simpul Sejarah, mengikat makna perjuangan umat Islam bangsa Indonesia. Masyumi didirikan pada 7 Agustus 1945. Awalnya Masyumi bukan partai, melainkan organisasi Islam. Masyumi lahir ketika Jepang sedang terseret ke melut perang Pasifik. Jepang merestui organisasi ini berdiri karena dianggap bisa membantu Jepang untuk berperang. Namun, harapan Jepang itu jauh dari tujuan para pendiri Masyumi. Para pendiri Masyumi yang terdiri dari Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Nasir, Kartosuwirjo, dan lainnya justru ingin menghadirkan semangat Islam untuk berperang merebut kemerdekaan. Kemudian, para pendiri Masyumi bersepakat menjadikan organisasi ini sebagai partai politik
partai ini dideklarasikan pada 7 November 1945. Ketua pertama saat itu adalah Sukiman Wirjo Sanjoyo, sedangkan Kartosuwirjo menjadi sekretaris pertama. Jadi, apa tujuan Masyumi? Sementara itu, dikutip dari buku Meninjau Sejarah Kisah Hidup Muhammad Nasir yang ditulis oleh Jarudin, tujuan partai ini adalah untuk terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan perseorangan, masyarakat, dan negara Republik Indonesia menuju keridhaan ilahi. Tapi sayangnya, tujuan Masyumi ini sukar tercapai. Menjelang pemilu 1955, suara umat Islam terpecah. Ada kelompok-kelompok yang keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri. Beberapa di antaranya Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII dan Nahdlatul Ulama NU. Nasib sial, malah dibubarkan Soekarno. Masyumi kemudian dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1960. Menurut M. Fuad Nassar, dalam bukunya Islam dan Muslim di Negara Pancasila, pembubaran Masyumi tidak terkait dengan masalah ideologi. Pembubaran ini sebagai akses dari sikap politik para elit Masyumi yang berseberangan dengan Soekarno ketika itu. Bahkan ketika itu, ada beberapa elit partai yang justru bergabung dengan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Barat. Di lain sisi, bocor informasi, petinggi kami akan deklarasikan Partai Masyumi dalam Gatot Nurmantio terima penghargaan Presiden. Bocor, petinggi kami akan deklarasi Partai Masyumi Reborn. Menurut Ahmad Yani, membangkitkan Partai Masyumi tidak ada hubungannya dengan kami. Karena rencana ini sudah jauh dibicarakan pada 1 atau 2 tahun lalu. Tidak ada urusannya dengan kami. Ini dulu tokoh ulama-ulama mencoba mempertimbangkan untuk berbagai opsi. Pertama, apakah memungkinkan untuk membesarkan dan bergabung dengan partai yang sudah ada? Ujar Yani. Opsi kedua, memberikan partai baru. Kesimpulannya, harus bentuk partai baru. Partai apa? Kita kenal sepak juang Masyumi cukup bagus di mata umat. Maka kami coba mengambil sejarah pelajaran atau contoh dari Masyumi, sambung Yani. Memanglah tepat, jika kami diajak, maka Masyumi akan semakin kuat. Setelah memutuskan untuk membangkitkan kembali Partai Masyumi, kata Yani, tokoh-tokoh melakukan silaturahmi dengan anak dan cucu dari tokoh Masyumi terdahulu. Setelah itu, pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Partai Islam Ideologis BPU PPII yang dilanjutkan membuat panitia persiapan pembentukan Partai Islam Ideologis. Bagaimana menurut pendapat Anda?